Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai aja pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun personal branding, teman-teman. Jadi, kesempatan ini kenapa personal branding menjadi penting ya? Karena dengan personal branding yang tepat gitu, kita akan jauh lebih mudah dalam memasarkan atau menjalankan profesi kita ya. Jadi selain branding corporate-nya, personal branding atau personal branding kita sendiri itu juga sangat dibutuhkan. Ya, nanti step-stepnya seperti apa ya, kita akan share materinya ya, teman-teman. Di layar sudah terlihat Kak? Sudah, Coach. Oke, siap. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita mulai izinkan saya share materi ini ya. Materi ini nanti ada sekitar mungkin hanya 15 sampai 20 menit aja. Nanti selanjutnya kita akan banyak bicara atau tanya jawab aja. Baik teman-teman, ya bagaimana membangun personal branding ya. Kenapa personal branding ini nantinya akan penting ya ketika kita menjalankan bisnis kita. Ya di situ teman-teman akan jauh lebih mudah memasarkan atau teman-teman akan jauh lebih mudah memasarkan properti kalau personal brandnya juga sudah dapat selain dengan personal brand produknya ya. Sebelum saya membangun personal branding, kita mau pengen tahu dulu apa sih personal brand itu ya teman-teman. Jadi personal brand itu adalah persepsi yang tertanam dan terpelihara dalam benak orang lain terhadap diri Anda. Artinya persepsi apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran mereka atau di dalam benak mereka terhadap diri Anda gitu. Kalau orang dengar namanya Mas Tommy Alfian gitu misalkan, itu orang ingat apa gitu. Dengan nama Pak Yulianto Banyuwangi, orang ingat apa? Ya, itu adalah sebuah personal brand ya. Jadi personal brand ini kita bangun teman-teman posisinya untuk menanamkan persepsi apa yang ingin kita tanamkan sehingga orang lain menilai kita seperti apa gitu. Jadi personal brand ini nggak bisa hanya dibuat oleh diri kita sendiri, tapi tanpa adanya pengakuan dari orang lain. Keberhasilan sebuah personal brand adalah seberapa besar ya persepsi konsumen terhadap diri Anda. Artinya ketika lihat nama Yulianto itu apa yang terbenak dalam mereka ya. Apakah sebagai developer, apakah sebagai marketing atau sebagai profesi lain misalkan, itu adalah sebuah profesi brand yang memang harus dibangun ya. Profesi apa yang ingin Anda kenalkan. Jadi intinya personal brand itu adalah persepsi yang tertanam di benak konsumen. Bukan hanya sekedar apa yang Anda bangun. Misal, Anda membangun diri Anda misalkan sebagai seorang, oh saya the next level relationship marketer, atau oh saya adalah marketing properti yang profesional. Itu Anda membranding diri Anda seperti itu, tetapi pengakuan orang lain tidak seperti itu. Artinya personal brand yang Anda lakukan belum tertanam di benaknya orang lain, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan personal brand itu adalah persepsi yang tertanam di benaknya orang lain terhadap diri Anda. Itu keberhasilan sebuah personal brand. Ya. Seperti saya misalkan, saya sendiri sebenarnya nggak terlalu terbranding sebagai seorang kalau dulu dulu waktu saya masih jadi marketing itu saya terbranding sebagai seorang agent properti gitu, sebagai orang yang bisa bantu jualin properti. Bisa juga kalau orang cari properti cari saya gitu. Ya, sekarang saya lebih membuat brand saya sebagai orang yang bisa membantu teman-teman untuk jualan, misalkan kayak gitu. Jadi memang itu yang personal brand itu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau secara lebih luas lagi mungkin ini kita ngomong soal personal brandingnya. Ya, jadi personal branding itu adalah dapat juga diartikan sebagai suatu proses membentuk persepsi dan image masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, terutama adalah kepribadiannya, kompetensinya, keunikannya, gaya atau stylenya dalam berpakaian atau berpenampilan, perilaku atau berkomunikasi yang merupakan ciri khas yang dijalankan secara konsisten. Jadi proses personal branding itu nantinya teman-teman harus bisa membentuk aktivitas
sehari-harinya seperti yang teman-teman inginkan gitu ya. Banyak pertanyaan masuk ke saya, bagaimana sih supaya kita bisa jualan produk yang premium atau bagaimana kita bisa jualan produk yang mahal ya. Salah satunya memang saya bilang ke teman-teman ya brandnya harus dapat. Selain brand produknya itu brand diri kita sendiri itu juga harus dapat teman-teman. Artinya apa? Ya kalau teman-teman mau jualan produk yang premium, tentunya harus membranding dirinya sendiri ya dengan yang premium juga gitu loh. Membranding aktivitasnya memang aktivitas yang akan dicari oleh orang-orang yang menginginkan membeli produk kita secara premium ya. Dari situ ya. Ini kita ngomong 3 elemen dasarnya teman-teman. Kita bangun dari 3 elemen dasar dulu. Oke. Ketika teman-teman mau membranding diri teman-teman menjadi seorang marketing properti yang profesional misalkan, atau marketing properti, oh ya saya spesialisasi jual rumah subsidi aja, nggak apa-apa, itu teman-teman memilih mau di segmen mana ya. Oh saya mau jual produk yang harganya 1M ke atas, saya mau produk rumah mewah, saya mau produknya hanya pabrik atau gudang aja, itu adalah segmen ya. Nanti akan ada hubungannya dengan hukum-hukum bagaimana konsep dasar dalam kita membangun sebuah personal branding ya. Jadi 3 elemen dasar yang perlu dibangun ketika teman-teman membangun sebuah brand personal Anda, maka ada 3 elemen dasar ya. Yang pertama adalah kompetensi teman-teman ya. Kompetensi itu adalah kemampuan khusus ya. Jadi personal branding seseorang akan terlihat nyata ya apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain yang berhubungan dengan orang tersebut gitu loh. Artinya apa? Anda punya kompetensi apa? Ya, ketika dalam konteks ini sebagai marketing properti, kompetensi Anda dalam berjualan seperti apa? Misalkan Anda sebagai seorang agent properti ya, yang mana Anda cari listing-listing yang akan dijual, orang yang butuh untuk dibantu dijualkan dan sebagainya, maka Anda harus punya kompetensi dalam melakukan penjualan tentunya kan, dan juga mempunyai kompetensi menganalisa pasar di daerah situ di sekitar Anda. Jadi kompetensi adalah kemampuan yang memang harus dimiliki sesuai dengan personal brand yang ingin Anda dapatkan. Ya, contoh Anda ingin Anda ingin dikenal sebagai seorang ustadz misalkan ya, atau personal brand Anda ustadz gitu atau tukang berdakwah, maka Anda kan harus punya kapabilitas untuk itu gitu loh, punya akhlak yang bagus, punya referensi dalam berdakwah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan profesi yang lain, misalkan Anda menjadi dokter, maka Anda harus punya kompetensi kan, atau punya kemampuan untuk menjadi seorang dokter, yang mana dokter salah satunya ada sekolah profesinya kayak gitu ya. Nah, di marketing pun juga sama, di salesman sama. Ketika Anda ingin dikenal sebagai seorang marketing yang profesional, maka harus Anda punya kompetensi itu. Ya, salah satu kompetensi didapatkan dengan Anda belajar. Ya, salah satunya belajar di sini misalkan. Ya, atau Anda belajar mengambil sertifikasi penjualan, mengambil sertifikasi pelatihan-pelatihan di tempat lain, yang mana itu meningkatkan kompetensi Anda. Jadi elemen dasar yang perlu dibangun ketika Anda ingin dikenal sebagai personal brand Anda sebagai seorang marketing properti, ya salah satunya Anda harus membangun kompetensi Anda. Anda harus membangun kemampuan Anda gitu, ya. Jadi saya rasa itu juga perlu dibangun teman-teman ketika Anda ingin membangun sebuah personal brand yang bagus. Apa yang pertama? Kompetensi tadi, teman-teman. Ya, jadi Anda perlu juga membangun yang namanya atau meningkatkan kemampuan Anda seperti itu. Ya, yang kedua adalah gaya atau stylenya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mempunyai cara yang khusus, ya, maksudnya
yang unik ya. Jadi kalau teman-teman pengen dikenal itu lebih dapat gitu ya feel-nya, maka Anda harus punya gaya atau style cara berhubungan dengan orang lain yang unik ya. Unik dalam konteks ini adalah ya tetap harus sopan ya, tetap harus profesional seperti itu ya. Jadi ketika Anda melayani klien Anda punya style khusus ya, atau entah seperti apa style yang Anda nyaman ya, disesuaikan dengan personality Anda tentunya. Anda senang dengan casual mungkin, Anda senang dengan formal, Anda senang dengan rapi ya. Yang mana itu membuat Anda nyaman dan konsumen Anda nyaman juga. Jangan mempunyai style komunikasi yang hanya Anda saja yang nyaman, konsumen Anda nggak nyaman ternyata ya. Jadi itu teman-teman elemen-elemen dasarnya. Nomor 2 tadi gaya atau style, dan nomor 3 adalah standar. Ya, standar apa yang harus Anda tetapkan? Ya, jadi kalau misalkan saya standar saya adalah ketika melayani konsumen, saya kepingin konsumen sepuas mungkin gitu. Ya, ketika saya memberikan advice, saya memberikan advice terbaik untuk konsumen saya. Ketika mau menjual rumah, saya ingin terjual dengan harga optimal. Ketika orang cari beli rumah ke saya, ya itu saya kepingin orang juga puas. Ya, kalau saya memang saya itu tipikal buyer saya, tipikal investor memang, karena saya membrand diri saya sebagai advisor real estate investment. Jadi kebanyakan jadinya yang beli ke saya bukan bayar langsung gitu ya, karena saya membranding saya sebagai real estate investment advisor salah satunya, sehingga yang datang orang tipikal investor ya. Saya agak susah juga jualan yang harus ketemu dengan user langsung ya, itu ya itu bukan segmen yang saya pilih memang ya. Mulai dari awal dulu 2013 saya lebih suka jualannya seperti itu. Cuman saya juga nge-brand diri saya mudah menjual gitu loh. Artinya banyak orang titip rumah atau propertinya ke saya jadinya. Ya, dulu kami aja sampai punya 700 listing properti yang ingin dijual, itu second lah. Ya, itu second semua gitu. Ada sekitar 700 listing properti rumah second, tanah gitu ya, rumah kos, ruko. Itu saya sampai punya 700 listing karena saya nge-brand dulu. Saya nge-branding diri saya adalah membantu untuk menjualkan properti gitu. Jadi branding yang kita terapkan dalam diri kita, yang kita sampaikan ke orang lain dan itu masuk ke benak orang lain, itulah yang nantinya akan menjadi profesi kita atau personal brand kita jadinya. Ya. Ini adalah 3 elemen dasar yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah kompetensi, Anda harus punya kemampuan, kompetensinya. Terus style atau gayanya Anda harus punya ciri khas sendiri juga, ya. Dan Anda harus punya standarisasi pekerjaan, ya. Seperti itu. Saya dulu ketika jadi agent, ya saya punya standarisasi gitu. Jadi konsumen itu saya kasih beberapa pilihan terbaik gitu, saya sampaikan ini beberapa pilihan yang terbaiknya. Saya juga melayani mereka dengan diskusi dulu sebelum survei, sehingga saya mengetahui betul keinginan konsumen itu seperti apa, sehingga kita survei nggak banyak tempat, sudah lebih menuju ke konsumen menginginkan atau kemampuannya di mana, di situ yang kita survei baru. Ya. Karena kita punya 700 listing rumah, nggak mungkin kita tawarin semua satu persatu. Jadi kita lebih banyak menggali dulu kemampuan atau keinginan dari usernya. Seperti itu standarisasi dulu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman nanti punya standarisasi sendiri, silakan. Ya, konteksnya adalah sesuai segmennya sebenarnya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah konsep membangun personal branding. Kebetulan secara teori ini saya ambil dari hukum namanya 8 hukum personal branding yang dibuat atau disampaikan oleh Peter Montoya. Ya, di situ ada 8 hukum personal branding, teman-teman. Ya, jadi ada spesialisasi dan ciri khas, namanya hukum of specialization. Ya, ada kepemimpinan, makanya hukumnya adalah hukum of leadership. Ada kepribadian, namanya hukum of personality. Ya, jadi kepribadian ini juga penting. Ya, yang apa adanya. Jadi nggak bisa Anda membuat personal brand yang berbalik, ya, terlalu istilahnya apa ya, dua personality gitu loh.
Anda sehari-harinya sebagai orang yang misalkan personal sikapnya A, tapi Anda branding Anda B gitu. Itu agak susah kalau seperti itu nantinya, ya. Dan nomor 4 adalah perbedaan, the law of distinctiveness, ya, tampil dengan cara yang berbeda dari kompetitor. Terus konsistensi, ada hukum kesatuan, ya, ada hukum keteguhan atau the law of resistance, ya, ada hukum nama baik, ya. Ini adalah 8 hukum of personal branding. Tapi pada kesempatan ini saya mau membahas 5 aja yang mungkin kita butuhkan di personal branding. Yang pertama adalah teman-teman spesialisasi. Jadi hukum of specialization ini adalah spesialisasi dan ciri khas. Jadi tentukan bidang spesialisasi apa yang ingin Anda fokuskan. Anda nggak bisa membranding diri Anda dengan banyak profesi, itu nggak bisa. Ya agak susah sih gitu loh. Ya. Kecuali kalau memang Anda membangun sebuah usaha namanya CV Palu Gada gitu. Apa lu mau gua ada gitu kan. Beda cerita kalau seperti itu. Atau Anda memang membuat sebuah usaha yang properti one stop service of property, ya nggak apa-apa. Anda bisa ngambil semua segmen memang seperti itu. Cuman kalau menurut saya segmen-segmen seperti itu sudah terlalu banyak kompetitornya, karena rata-rata konsumen sekarang kepingin ketika dia saya kepingin membangun taman, ya dia kepingin dapatnya tukang taman, ya. Kepingin seperti ini dapatnya misalkan tukang listrik kayak gitu, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pasar itu tetap ada, teman-teman, karena beberapa konsumen kita itu sebenarnya percayanya sama personalnya gitu. Nah, jadi kita nggak perlu nge-brand diri kita itu one stop of service, tetapi ketika kita melakukan excellent di salah satu bidang kita, nanti ujung-ujungnya mereka mau nanya tentang properti itu ke kita kok, gitu loh. Misalkan nih Anda melayani konsumen Anda berjualan membeli properti gitu, melayani dengan baik. Ya. Begitu nanti dia butuh, oh iya taman saya kepingin ganti taman seperti ini. Oh kemarin saya dilayani sama Mas Duri itu baik banget. Pelayanan spesial memuaskan. Ya nanti paling-paling juga ujung-ujungnya nanya ke kita juga. Mas punya rekanan taman yang bagus nggak? Seperti itu. Nah, nanti kita bisa bantu dari sisi situ juga. Jadi kita nggak perlu harus juga brand kita one stop service sebenarnya. Tetapi kalau quality atau service kita bagus, insya Allah konsumen itu juga akan datang lagi ke kita. Yang masih ada hubungannya dengan properti, misalkan seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi Anda harus punya spesialisasi, saran saya. Dan bahkan segmen mana yang mau Anda ambil, itu juga Anda spesialisasi. Misalkan seperti dulu saya mengambil semua segmen, karena memang tujuannya saya membantu orang lain untuk menjualkan propertinya. Ya. Kenapa? Tujuan saya adalah bisa melayani konsumen sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian seiring dengan waktu saya mulai segmen lagi. Ketika saya mengambil sebuah corporate, ya, maka brand apa yang mau kita ambil? Ya, brand premium, menengah atas atau menengah bawah. Itu sama-sama ada caranya masing-masing. Yang jelas spesialisasikan. Kalau Anda menspesialisasikan sebagai penjual properti premium, kadang-kadang kita akan kesusahan ketemu dengan konsumen yang di menengah ke bawah. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Karena perilaku-perilaku mereka memang berbeda caranya. Ya, perilaku-perilaku berbeda, cara berkomunikasi mereka itu berbeda. Ya, cara komunikasinya itu berbeda. Anda nggak bisa menerapkan cara berkomunikasi dengan segmen menengah bawah ke segmen menengah atas, misalkan. Ya, beberapa orang itu senang diketahui kalau beli properti banyak, beberapa orang yang lain itu nggak suka diketahui beli properti. Ya. Jadi ini yang perlu kita pelajarin, bahwa spesialisasi itu juga menurut saya penting sih. Ketika Anda jadi marketing, Anda mau menjadi marketing di segmen apa? Ketika Anda agent properti misalkan di sini, Anda segmen pilih itu. Oke, saya di segmen bisnis. Saya mainnya di komersial properti, misalkan di komersial real estate seperti apartemen, ruko, kantor dan lain sebagainya. Misalkan Anda memilih seperti itu, atau Anda memilih saya spesialis properti produktif misalkan. Ya, Anda spesialis ke villa, rumah kos ya. Saya sekarang sedang membangun brand saya itu spesialisasi ke properti produktif. Bukan berarti kita nolak untuk jualan yang lain, enggak, tetapi yang kita tampilkan adalah bahwa kita jualannya adalah di properti produktif. Ya karena itu seiring
dengan brand saya sebelumnya atau seiring dengan personal brand yang saya bangun sebelumnya, memang saya lebih sering ketemu sama pembeli yang tipikal investor karena goal saya memang ke situ. Ya beda dengan teman-teman yang memang mau goalnya yang lain. Oke, saya kepingin dapat konsumen-konsumen yang menengah atas atau kalangan atas misalkan. Maka ya sudah, Anda harus spesialisasikan dulu di situ. Kompetensinya juga kita ya seperti 3 elemen dasar tadi, kompetensinya harus kita tingkatkan. Ya, gaya cara komunikasi kita harus kita sesuaikan dengan segmen itu. Dan ada standarisasi bagaimana sih sebenarnya melayani orang-orang seperti itu. Ya misalkan harus tepat waktu datangnya, terus juga harus istilahnya begitu Anda janji ditepatin gitu ya. Misalkan Anda janji ngasih beberapa pilihan properti 2 hari lagi, ya itu harus dilakukan ya. Kayak itu adalah standarisasi dalam kita melakukan penjualan, teman-teman ya. Yang kedua adalah hukum of distinctiveness, artinya adalah hukum perbedaan. Tampilkan dengan cara yang berbeda dengan kompetitor yang Anda lakukan. Unik dan khas dan mudah diingat. Di sini maka Anda silakan ya. Kalau beberapa agent properti yang lain kan sukanya tampil formal misalkan. Ya, Anda boleh tampil dengan santai, casual, sporty. Boleh juga kayak gitu. Ya. Biasanya mereka dengan caranya masing-masing ya, silakan supaya mudah diingat aja. Ada beberapa agent properti itu yang bikin review dengan santai, ada yang bikin review, tahu ya, review properti ya, yang biasanya dimasukkan di channel YouTube gitu, itu kan sekarang lagi banyak loh, jangan salah teman-teman, kadang-kadang pekerjaan mereka bukan real estate agent sebenarnya, bukan fokus di real estate agent marketing atau real estate marketing, mereka itu melakukan review. Sekarang banyak teman-teman masih usia milenial, zilenial yang ngelakuin review. Yang hebatnya viewer mereka udah puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu loh. Saya salut sama mereka itu, pekerjaan mereka itu sebenarnya bukan real estate agent tapi mereka hanya review aja, tetapi followernya bisa atau subscribernya atau penontonnya bisa ratusan ribu ya. Itu sebuah peluang juga sebenarnya. Mereka melakukan dengan cara yang berbeda. Bayangin, begitu mereka review yang lihat banyak, ya mereka kalau jadi agent properti laku itu akan mudah laku kan gitu loh. Dengan melakukan seperti itu. Beberapa teman-teman kan sudah melakukan di sini dengan channel YouTube-nya seperti Rumah Halal Indonesia, Rumah Halal Nusantara mungkin dan lain-lain sebagainya. Itu kan salah satu contoh kita bikin channel review aja ya. Menarik itu, saya belum melakukan memang seperti itu dan itu sangat menarik untuk kita lakukan. Ya. Wow service misalkan. Jadi katakan tadi apa nih? Oh ya Bu, kalau dipasarin lewat saya, itu nanti Ibu dapat video review di channel YouTube saya yang penontonnya udah ratusan ribu. Itu kan salah satu service yang memiliki perbedaan ya. Misalkan juga antar jemput survei ke lokasi. Ya udah Bu, kalau mau kita pernah melakukan ini gitu loh. Bahkan kita pernah melakukan orang yang survei dari luar kota kita kasih nginep gratis, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah perbedaan wow service ya yang memang sangat kena nantinya di benak konsumen. Teman-teman bisa melakukan ini, apapun itu Anda lakukan untuk memperkuat personal brand Anda. Oh ya, saya kalau diantarin survei sama Mas Nuri dari luar kota, saya pasti dikasih tiket gratis untuk nginep. Misal kayak gitu. Nah, itu kan suatu perbedaan yang bisa menimbulkan atau membuat brand personal branding Anda kuat. Ya. Terus konsisten, ya. Konsisten itu adalah hukum of visibility. Artinya konsisten itu selalu muncul, teman-teman. Ya. Maka harus konsisten Anda ketika Anda jualan, misalkan sudah menetapkan di segmen menengah atas, maka Anda konsisten. Jangan sekali-kali Anda jualan menengah ke bawah. Kalau memang mau fokus ya, beda kalau memang Anda sudah nge-brand, ya saya all of service atau one stop shopping of property, ya beda. Anda boleh ngambil semua segmen. Tapi kalau Anda sudah fokus, maka Anda juga harus konsisten. Dan konsistensi itu ditampilkan dalam bentuk visual. Ya, tipsnya bisa profil picture, Facebook cover dan lain sebagainya. Ya. Terus saya sendiri memang saya nge-brand diri saya sebagai trainer atau sebagai teman yang bisa diajak diskusi untuk tentang strategi marketing, maka ya saya update kan ya foto ketika saya workshop seperti itu. Ya kalau teman-teman silakan Anda seperti apa? Oh, ketika Anda survei lokasi misalkan, ketika Anda gathering, itu jangan lupa dijadikan status-status di sosmed Anda, teman-teman. Ya.
entah itu di status WA, status Facebook dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman semuanya apa yang kita lakukan ya. Ini adalah hukum-hukum yang mungkin bisa kita terapkan di dunia kita sebagai marketing, dan tampil aktif juga secara offline, jangan hanya online aja. Offline udah ada aktif ya, ada pameran expo properti di mana ya, Anda kunjungin itu, datang ke situ ya, lihat meskipun misalkan brand Anda nggak ngikutin exponya, Anda tetap datang ikutin, sehingga sewaktu-waktu siapa tahu di situ ada pembeli Anda, calon konsumen Anda yang sebelumnya Anda kenal, ketemu di situ juga. Itu juga menjaga eksistensi kita, bahwa kita juga eksis di profesi kita gitu loh. Ada pameran properti, ada seminar properti, ada pelatihan properti. Anda kalau bisa muncul dan eksis di sana ya, karena itu akan menunjukkan oh iya ini memang capable, punya kapasitas, punya kemampuan tadi ya. Terus resisten ya. Personal branding ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, teman-teman. Jadi saya kurang lebih membangun sebagai seorang yang memang berkecimpung di dunia marketing properti kan sejak 2007 sebenarnya. Meskipun 2007 itu prestasi tidak terlalu bagus ya, tapi 2009 akhirnya saya masuk di benar-benar dimasuk di developer kan. Itu dengan mudah karena memang kita punya pengalaman sebelumnya di agent. Ya, 2013 pun ketika saya membuat sebuah agensi properti, kita sudah punya portofolio. Apa portofolionya? Ya jadi agent properti sekaligus jadi marketing in-house di salah satu developer terbesar di kota saya waktu itu. Ya, jadi kita bikin agensi juga sudah lebih mudah akhirnya. Dari agensi itu kita dikenal pembeli, dikenal penjual rumah atau orang yang mau jual rumahnya, dikenal dengan investor dan lain sebagainya, sehingga naik lagi, oh ya ini dianggap jago jualan gitu ya, dipersepsikan jago jualan. Akhirnya beberapa developer juga konsultasi atau training di saya. Itu saya ngelakuin training sebenarnya sejak tahun 2015. 2014-2015 saya sudah sering isi training. Ya, makanya harus teguh dan sabar dalam membangunnya. Tidak mudah berubah goal dan karir, teman-teman. Ya, ini saya pernah merasakan juga. Ya, saya pernah merasakan yang benar-benar perbedaan antara properti sama dunia seluler. Ya, ini memang dua dunia yang memang saya banyak dikenal gitu loh. Di seluler pun ketika saya ada di seluler, rata-rata pemilik outlet di tempat wilayah saya bekerja itu kenal sama saya gitu. Tapi saya masukin di situ juga, kalau goal saya memang saya itu pengen bisnis properti, saya seringnya ngomong sama owner itu, selain saya jualan, saya ngomong tentang properti. Betul. Ya, selain saya jualan produk seluler itu, saya ngomongnya tentang bisnis properti. Tentang bisnis properti saya meskipun pernah berubah karir, tetapi goal saya yang utama itu tetap, sehingga saya tahu saya harus kemana nanti. Ya, tujuan saya harus di mana, seperti itu. Ya, teman-teman, seperti itu. Ya, dan nama baik, ya, the law of goodwill. Personal branding akan bertahan lebih lama jika personal dipersepsikan membawa nilai-nilai yang positif. Artinya apa? Ketika Anda melakukan pekerjaan ini sebagai marketing, ya harap dijaga itu kejujuran, transparan, ya harus helpful, komunikatif. Itu sih kalau menurut saya, jaga betul. Saya pernah pesan ke teman-teman, hati-hati ketika bisnis properti, jangan sampai Anda cacat dalam masalah, terutama masalah uang, karena bisnis properti itu jangka panjang. Begitu Anda nanti bisnis properti itu gagal secara keuangan, terus Anda membuat orang lain berpersepsi negatif terhadap Anda, itu akan Anda susah nanti dapat kerjasama atau dapat kepercayaan berikutnya. Ya meskipun Anda jatuh bangun dalam melakukan bisnis ini, ya harus bertanggung jawab. Ya harus bertanggung jawab dalam menjalankan atau memberikan solusinya. Ya, banyak teman-teman yang sudah jatuh di bisnis properti banyak ya, tapi mereka sama-sama mereka tetap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan ya, bahkan Anda memberikan garansi ketika terjadi sama proyek itu gagal misalkan, ke pembeli kita kembalikan 100%. Itu pernah kita lakukan juga, teman-teman. Ya, kita ke konsumen, meskipun kadang kita sendiri yang harus mengalami kerugian besar, tetapi ke konsumen kita upayakan itu tetap terjaga ya. Bahkan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang amat sangat disayangkan kalau bisnis properti hanya mendapatkan keuntungan sesaat, karena bisnis ini bisa jangka panjang, teman-teman. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan.
pada kesempatan hari ini, teman-teman. Jadi materi kita pada hari ini saya rasa cukup di sini. Nanti kita lanjutin sama tanya jawab aja, sehingga mungkin teman-teman bisa lebih dapat feel-nya. Ya. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaankah? Bisa di chat, atau mungkin ada tim saya di sini bisa bantu untuk bacain. Kacamata saya ketinggalan. Ada pertanyaan mungkin teman-teman yang mau ditanyakan di pertemuan hari ini? Ya, sebentar saya chat dulu. Step awal bagi pemula untuk membuat personal branding. Oke, jadi Mas Tommy ya. Step awal yang pertama adalah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Tommy, di situ Mas Tommy harus mulai setting, ya. Ya mulai dari yang paling gampang deh. Paling gampang itu maksud saya itu seperti ini. Coba teman-teman lihat atau buatlah profil teman-teman di Facebook, profil teman-teman di mana, di Instagram, profil teman-teman di status, di profil picture itu sebagai seorang agent properti. Jadi katakan statusnya ya harus status sering yang ngomong agent properti gitu kan, harus sering ngomong tentang jualan ya. Ada yang ngomong jualan agent properti tapi terlalu sering statusnya di luar itu, ya orang nggak segera kenal juga sama Anda ya. Dan ketika Anda men-setting jualan properti yang mahal, ya usahakan postingnya juga jualannya jualan-jualan yang situ gitu loh ya. Itu yang pertama yang mungkin bisa, salah satu tips ya yang mungkin bisa diterapkan teman-teman untuk kita membangun sebuah personal branding ya. Jadi salah satunya adalah ya ganti cara berpakaian kita ya, ganti status profil picture kita di Facebook dan lain sebagainya. Jadi itu juga perlu kita kemas lah gitu loh ya. Kita kemas ya, bagaimana cara kita bicara, kita tingkatkan, bagaimana kita berbicara dengan konsumen, bagaimana kita berbicara dengan calon klien kita kayak gitu ya. Oke, itu tadi. Wah, ini bagus nih pertanyaannya ada. Oke, step pemula sudah ya. Yang kedua, untuk struktur tim agensi properti yang menjual lebih dari 5 proyek, idealnya apa aja posisinya dan berapa orang? Oke. Untuk struktur tim agensi properti yang menjual lebih dari 5 proyek, idealnya seperti apa, posisinya dan berapa orang? Ya, sebenarnya ya minimal jumlahnya sih nggak terlalu ada ya. Ya tergantung dari struktur organisasi teman-teman. Yang jelas kalau saya untuk sekarang sebagai tim agency itu paling tidak teman-teman tetap harus punya digital marketing kan. Walaupun itu dilakukan outsourcing atau seperti apa, tapi saya sarankan teman-teman sudah mulai masuk ke digital marketing juga. Artinya harus ada orang digital marketing di agensi kita ya. Sama orang konten kreator. Saya sih kurang suka dengan nama konten kreator, saya sebutnya konten marketer gitu. Jadi bagaimana konten marketer, orang yang bisa membuat copywriting yang bisa menjual, orang yang bisa membuat desain-desain yang membuat orang lain tertarik. Saya lebih menyebutnya adalah konten marketer. Ya, suka bikin desain, bikin video, itu kan konten marketer yang berhubungan dengan produk kita. Ada juga orang DM-nya, digital advertiser lah. Ya, kurang lebih kalau saya sih ada konten kreator atau konten marketer tadi, ada digital advertiser-nya yang nantinya memasang iklan-iklan kita baik di Google Ads, di FB Ads, di IG Ads, itu paling tidak orang itu harus ada. Entah itu 1 orang atau 2 orang atau berapa orang, yang penting elemen itu harus ada, teman-teman. Terus yang kedua adalah leader ya. Di mana-mana kita butuh leader ya. Harus ada leader yang memang bisa menjembatani antara mengelola semua tim ya. Selain kita punya agent ya, agent yang sifatnya marketing atau sales people di situ, teman-teman. Ya.
Jadi itu sih kalau menurut saya struktur yang harus ada. Terus boleh kalau mau pakai telemarketing atau CS, ya minimal di CS lah. Kalau memang belum bisa jalan telemarketing, minimal Anda punya customer service, baik itu secara online maupun offline ketika di kantor. Itu ya strukturnya. Kalau lebih dari 5 proyek ya udah. Kalau menurut saya memang kadang-kadang proyek itu kan kadang punya produk yang berbeda-beda. Kalau menurut saya agensi yang mempunyai handle beberapa proyek, saran saya PIC-nya masing-masing. Kalau timnya sama pun, kalau saya sih sedang create, makanya saya rekrutmen tim agak banyak itu karena saya lagi create untuk setiap proyek satu spesial tim, isinya CS telemarketing, leader sama salesman, ya itu saya mencoba sebuah bisnis model baru untuk agensi. Saya coba seperti itu ya. Kalau ngomong hasilnya kita belum tahu hasilnya seperti apa ya, tapi kalau saran saya minimal kalau mau pegang banyak proyek PIC-nya satu-satu, karena kalau PIC-nya nggak satu-satu nanti konflik interest-nya tinggi banget gitu loh, apalagi kalau produknya sejenis, kecuali proyeknya satu main menengah atas, satu main menengah ke bawah. Tapi kalau proyeknya sejenis, saran saya PIC per masing-masing proyek itu satu aja, maksudnya sendiri-sendiri gitu, sehingga mereka juga bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada developer yang ngajak kerjasama. Apalagi kalau Anda jadi leads atau eksklusif agent ya, gitu ya. Selanjutnya, bisa enggak punya 2 akun pribadi dan akun untuk personal brand sesuai target kita? Boleh. Ya, ini pertanyaan bagus. Oh, ini sebentar. Coach mau tanya bagaimana untuk memperbaiki personal branding yang sebelumnya sudah buruk atau tidak baik. Baik, teman-teman. Ya, ini yang saya sering katakan, pesankan ke teman-teman dari awal sebenarnya. Di properti itu bisnis jangka panjang. Jujur aja bisnis jangka panjang. Maka teman-teman harus menjaga betul baik itu attitude, karakter, ya, terutama apalagi dengan yang berhubungan dengan finansial, ya. Jangan sampai teman-teman ada kesalahan. Maksudnya kalau seandainya memang pernah menjalani bisnis yang gagal sehingga Anda mengalami kerugian finansial dan harus merugikan orang lain secara finansial, minimal tetap jalin hubungan baik dengan mereka, ya. Misalkan katakan hutang lah, misalkan Anda sampai jatuh bisnisnya punya hutang, Anda tetap harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Jangan pernah sekali-kali Anda lari gitu loh, maksudnya teleponnya ganti, ya. Teleponnya, nomor handphonenya ganti, terus susah dihubungi dan lain sebagainya. Kalau saran saya, kalau Anda memang masih ingin di dunia properti, bertanggung jawab. Yang pertama, minimal Anda nggak lari. Ya. Yang kedua, ya datangin silaturahmi, ya sampaikan seperti apa dan lain sebagainya. Karena ya kalau Anda tidak memperbaiki ini akan susah bisnis properti berikutnya, gitu loh. Ya. Dan sampaikan Anda bisa membantu mereka dengan cara seperti apa. Intinya sih integritas kita itu yang menentukan nantinya kita mendapatkan personal brand yang seperti apa. Sekali lagi teman-teman semuanya, personal brand itu bukan hanya sekedar yang kita bangun, bukan hanya sekedar apa yang kita upload di sosmed, bukan hanya sekedar status apa yang kita pasang gitu loh. Tapi personal brand lebih ke persepsi apa sebenarnya yang ada di benak konsumen kita, di benak partner kita, di benak rekan kerja kita, di benak rekan bisnis kita terhadap kita. Itu sebenarnya tentang personal brand. Ya. Oleh karena itu teman-teman, ketika pernah buruk ya nggak apa-apa ya, memang udah masa lalu, tapi tunjukkan. Maka ketika menunjukkan Anda harus konsisten. Kenapa saya tadi pegang teguh? Ya, kalau teman-teman mau, itu teman-teman harus bisa ya membuat sesuatu, katakan yang tingkat keberhasilannya tinggi, lakukan sesuatu itu dan itu benar Anda lakukan dengan baik gitu loh. Ya, maksud saya seperti ini. Saya pernah bekerja beberapa kali ya di beberapa tempat juga. Ya alhamdulillah rata-rata semua owner atau semua mantan bos saya itu masih suka dan bahkan masih sering berhubungan gitu ya. Kemarin aja
Ya baru kemarin saya tuh ketemu mantan bos saya yang sudah 20 tahun. Kalau nggak salah saya kerja di sana 2003. 20 tahun yang lalu loh. Itu ngajakin ketemuan, datang dari Jakarta. Ya minggu lalu kita ketemuan lagi kemarin sore. Ya alhamdulillah teman-teman. Kalau kita memang punya apa kredibilitas dalam bekerja dengan baik, misalkan ya, itu insya Allah kita tetap bisa berhubungan dengan baik dengan siapapun. Ya, makanya teman-teman ketika teman-teman bekerja atau melayani konsumen, Anda mungkin merasa malah cuma melakukan hal seperti ini, gitu. Tetapi kalau itu mengecewakan konsumen atau membuat kecewa, ya bisa jadi juga informasinya kemana-mana kan, gitu. Ya, itu salah satu contoh. Ya alhamdulillah beneran. Ini kejadian beneran gitu loh. Kemarin sore itu saya ketemu mantan bos saya yang saya kerja sejak 20 tahun yang lalu ya. 2003 saya kerja sama dia, itu saya masuk kerja sama dia, kerja 5 tahun atau 7 tahun kalau nggak salah. Akhirnya kita ketemu lagi ya, kalau nggak ketemunya mungkin sekitar 10 tahunan lah. Ya jarang ketemu untuk urusan bisnis, akhirnya bisa ditemukan lagi. Oke teman-teman, banyak banget pertanyaan. Coach, bisa enggak punya 2 akun pribadi dan akun untuk personal brand sesuai target kita? Boleh. Bahkan gini sebenarnya, trennya marketing properti, ya agent properti itu punya 2 akun, ya. Satu akun bisnis yang memang kita ngomong soal bisnisnya, biarlah akun brand bisnis apa yang mau kita angkat, ya. Sama akun memang akun pribadi. Akun pribadi itu saya nggak tahu kenapa saya melihat kehidupan pribadi itu masih apa ya? Kadang-kadang ini contoh ya. Kalau saya sih followernya nggak banyak. Ya misalkan ya kita ambil di Malang sinilah, Juragan 99 ya. Istrinya namanya Sandi kalau nggak salah. Di situ akun pribadinya sama akun brandnya lebih banyak follower akun pribadinya gitu loh. Ya. Dari situ ya kita mainkan, kalau personal brand kita akan mengangkat di personalnya. Tapi yang tentunya nanti juga akan menguntungkan dari sisi bisnisnya gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu punya follower lebih banyak dari bisnisnya, ya Anda boleh melakukan seperti itu di situ. Tetapi sekali lagi ingat ya, akun bisnis dan akun personal jujur aja yang saya lihat di tren sekarang itu followernya banyak yang akun personal. Coba deh apa yang punya nama, Anda cek deh ya. Misalkan apa brand apa perumahan apapun ya, itu rata-rata personalnya yang lebih tinggi gitu loh. Kalau saya lihat sih seperti itu gitu loh. Padahal personalnya organik banget, nggak pernah diiklanin dan lain sebagainya. Ya. Kalau teman-teman lebih bagus, saya saranin kalau ngomong personal brand di dunia marketing properti, Anda bangun personal Anda. Boleh aktivitas sehari-hari di pasar, boleh. Karena konsumen Anda juga kepingin tahu aktivitas sehari-hari Anda apa. Apakah Anda ini orang jujur yang memang benar-benar bisa diajak kerjasama terus dan lain sebagainya gitu. Ya, banyak. Saya contohnya di agent real estate di luar negeri ya, di Amerika, di apa ada Josh Altman, ada kayak apa Gary Keller dan lain sebagainya, itu mereka itu followernya lebih banyak, bahkan lagi fitness mereka upload kayak gitu ya. Anda coba Josh Altman kalau nggak salah atau Altman Brother gitu, itu akun IG-nya ya, dia jualannya mention gitu ya, jualan rumahnya Mike Tyson kayak gitu ya, yang harganya nggak tahu harganya berapa triliunan mungkin. Seperti itu yang dia jual, itu aktivitas sehari-harinya dia update gitu. Ya lagi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon tambahan tips agar konsisten dan tepat semangat untuk personal branding, coach ya. Ya harus sabar memang ya. Personal branding itu harus sabar, betul ya, harus konsisten. Saya sendiri juga sering mengalami kesalahan melakukan personal branding atau melakukan aktivitas sosial media, kadang-kadang juga imbasnya ke usaha juga. Jadi teman-teman harus konsisten membangun ini ya. Harus semangat posting aja. Ya saya buka belajar. Saya sekarang juga masih belajar sebenarnya seperti membangun channel YouTube dan lain sebagainya. Intinya adalah konsistensi. Saya masih ingat Dr. Indrawan Nugroho itu ternyata awal-awal videonya juga nggak sebagus sekarang gitu loh. Nah, tapi karena konsisten terus melakukan, terus master coach-nya juga Denny Santoso juga sama melakukan konsistensi ya. Oke.
Yang membedakan cara komunikasi dengan segmen bawah dan atas itu apa, Coach? Ya cara berkomunikasinya. Ya. Mungkin di segmen bawah, jadi gini teman-teman, saya menjual properti segmen bawah itu sebenarnya transaksional communication. Jadi komunikasi ini sebenarnya transaksional, ngomong harga, ngomong ini, jadi lebih cenderung seperti menjual barang pada umumnya gitu loh. Ya, tetapi ketika ngomong segmen menengah ke atas itu relationship communication yang dibutuhkan. Jadi ketika ngomong segmen menengah atas itu hubungan yang dijalin. Kadang kita ketemu nggak ngomong bisnis, nggak ngomong apa, harus mulai melakukan itu loh. Ya, kemarin menarik ya, saya cerita dengan mantan bos saya itu yang udah 20 tahun saya pernah kerja di sana. 20 tahun yang lalu saya pernah kerja di sana, itu di Jakarta itu ada orang ya kerjaannya cuma ngajain makan orang, neraktir orang makan siang kerjaannya. Setiap hari pindah orang, tetapi yang ditraktir atau yang ditemuin itu pimpinan-pimpinan perusahaan, minta janji ketemu ya sama orang itu. Setiap kali ketemu ke kantornya, misalkan, Pak kita ketemu di mana, di kantor atau di ini, di resto misalnya, udah ketemu di resto, misalnya ketemu makan, dia traktir, kerjanya mana traktir ya, traktir makan orang itu. Tapi setiap kali pulang kan orang itu yang ditemuin bawa driver ya, si drivernya ini sampai dibeliin, dikasihkan, dibeliin. Semua orang yang ditemuin dia akan seperti itu setiap kali makan siang. Ya, kalau makan siang diajak makan siang di kantornya, selain bawa oleh-oleh buat yang ditemuin direkturnya, seluruh karyawan kantornya dikasih bingkisan. Ya. Dia nggak tahu jualan apa sebenarnya, tapi inilah hubungan yang dibangun. Ya, ya yang didapetin apa? Wah, nggak taunya beberapa waktu kemudian dia sering dapat tuh tender-tender besar dari atau kontrak-kontrak besar dari relasi-relasinya. Misalkan relasinya jualan besi, oh yang satu kontraktor, ya itu bisa saling, oh ya karena saking bagusnya dia dalam menjalin hubungan teman-teman, jadi sering dapat pekerjaan-pekerjaan besar dari situ. Itu salah satu contoh cara komunikasi, maksudnya cara menjalin hubungannya. Intinya teman-teman, untuk segmen menengah ke atas tuh lebih ke bagaimana kita menjalin hubungannya sih, ya. Datang nggak usah ngomongin produk, dibawain hampers atau dibawain, kan banyak tuh sekarang kue mungkin 50.000, 60.000 yang dikemas cantik itu dikasih, nggak ada Bu, kebetulan tadi kita lewat sini sih mampir, ngobrol-ngobrol aja, udah ngobrol aja, ya. Untuk jualan di properti premium itu kadang-kadang kita butuh connecting dulu, ya seperti yang saya ajarkan di The Next Level Relationship Marketer kan, kita jalan hubungan dulu, kita jalin komunikasi dulu di situ, ya. Dan itu harus kita lakukan. Jangan keburu jualan-jualan aja, tapi dengan segmen atas kita harus kenal dulu. Dan ini pun saya terus mengasah skill saya sendiri dan skill tim kita untuk bisa mengarah ke sana. Oke. Hal apa saja yang krusial dan harus dihindari dalam melakukan personal branding, Coach? Oke. Tadi ada konsep dasar yang sempat saya share ya. Di situ salah satunya adalah kadang gini, personal branding yang bermurah itu kadang-kadang kita mempersonal branding diri kita. Ya ini trennya mana Anda flexing gitu. Tapi ketika Anda melakukan flexing, apakah dilarang? Enggak ada yang melarang flexing. Ya, enggak ada yang melarang flexing. Cuman hati-hati di situ, ya. Hati-hati di situ dalam melakukannya. Jangan berlebihan. Seandainya kalau saya sih suka lebih natural aja gitu loh. Saya melakukan apa adanya kayak gitu, ya. Misalkan nih ketika saya berangkat kerja harus naik Gojek, misalkan ya saya posting juga gitu loh. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu ini pilihan ya, ini pilihan sih, ini pilihan. Saya lebih ke apa adanya saya sampai saya update juga gitu loh. Tapi ketika saya ngisi training pun juga saya upload gitu kan. Ketika kita bisa berhasil jualan saya upload ya.
dalam konteks hal ini yang penting teman-teman yang perlu dijaga satu, hati-hati, maksudnya benar-benar ya, yang jelas jangan hal yang negatif deh ya. Ya saya pernah juga melakukan ya itu efeknya juga nggak bagus. Ketika kita melakukan upload atau melakukan ya itu bukan bagian dari personal branding. Cuman status kita saat ini, update status kita, isi konten di Instagram kita, isi konten di Facebook kita, itu yang akan tertangkap sama konsumen atau masyarakat di luar. Kalau itu sampai tertanam di benak mereka, maka itu personal branding Anda di mata mereka, gitu. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya yang harus dihindari tadi. Oke. Betul, Coach. Apanya yang betul? Jadi itu teman-teman, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya. Jadi itu yang materi kita kali ini ya. Sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman memang ingin membangun atau berjualan di segmen tertentu, maka juga salah satunya membangun personal brand tadi. Jadi katakan mau main segmen menengah ke atas, ya Anda harus ikutin maunya segmen menengah ke atas seperti apa. Aktivitas menengah ke atas harus seperti apa. Misalkan Anda mau ngambil olahraga yang memang di segmen itu, ya itu kan investasi gitu loh. Saya dulu memang pernah sampai saya beli satu set stick golf juga, ikut latihan golf juga dan lain sebagainya. Dan itu pilihan ya. Artinya kita mau tembus ke market tertentu ya kita harus ngikutin kan apa yang mereka lakukan. Kurang lebih seperti itu sih. Itu ya teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, closing statement dari saya yang jelas personal branding bukan apa yang Anda ingin tampilkan. Ya, personal branding adalah apa yang ada di benak konsumen atau benak masyarakat terhadap diri Anda, itulah arti personal branding yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang ingin mendapatkan personal branding yang bagus dari luar, ketika teman-teman ingin mendapatkan persepsi yang bagus dari luar, maka tingkatkan kapasitas diri, kompetensinya, skill apa yang Anda punya, ya. Terus setel seperti apa yang bisa kena di mereka, bisa menancap lebih lama gitu ke mereka, caranya seperti apa. Dan yang terakhir standarisasi pekerjaan bagaimana atau service yang seperti apa yang Anda inginkan, itu harus ada standarisasinya. Minimal ketika saya akan bayar itu harus dapat sini ini gitu katakan. Ya, jadi itu sih menurut saya teman-teman. Sekali lagi, personal branding bukan apa yang ingin Anda tampilkan, bukan hanya sekedar status yang Anda upload di sosial media, bukan hanya sekedar status atau story yang Anda pasang di Instagram, tetapi personal branding adalah persepsi apa yang ada di dalam benak konsumen terhadap diri Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Ya, makasih Gus Nuri. Ya, sama-sama. Mantap. Oke, semua tidak bisa saya sapa satu persatu. Ada Sulawesi, Makassar juga, Kalimantan. Ya, teman-teman di Malang juga banyak, Karawang. Ya, terima kasih. Semoga nanti kita bisa dipertemukan di lain waktu, di lain event juga. Ya, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.